Hari-hari penentuan siapa penguasa DKI Jakarta sudah semakin dekat. Joko Widodo atau Fauzi Bowo yang akan keluar sebagai pemenang akan tampak usai pilkada pada tanggal 20 September mendatang. Joko Widodo atau Fauzi Bowo yang jadi penguasa Jakarta akan ditentukan dalam pilkada putaran kedua 20 September 2012. Pada putaran pertama, Joko Widodo yang berduet dengan Basuki Cahayapurnama meraih 42,6% suara. Unggul atas pasangan Fauzi Bowo Nahrawi Ramli dengan 34,5% suara. Namun dengan merapatnya PKS, Golkar, P3 dan beberapa partai lain ke kubu Foke, Jokowi tak akan leluasa berkantor di Balai Kota Jakarta. PKS yang pada putaran pertama mendukung Hidayat Nur Wahid meraih 11% suara. Sementara Golkar dan beberapa partai pendukung Alex Nurdin hampir mencapai 5%. Dengan suara tambahan itu, secara matematis, Foke Nara bisa mengantongi 50% suara. Nah, tergilaskah Jokowi oleh mesin koalisi partai pendukung Foke? Atau justru figur Jokowi yang berhasil keluar dari kepungan partai koalisi Foke? Ya, The Headlines kali ini akan membahas siapa calon yang paling berpeluang menempati kursi puncak pemerintahan di DKI Jakarta. 3 tamu kami hadirkan, Burhanuddin Muhtadi dari Lembaga Survei Indonesia, Fajrul Rahman dari Sugeng Saryadi School of Government, dan J. Kristiadi dari CSIS. Kami juga menghadirkan panelis, ada Don Bosco Selamun dari pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan nanti kita masih tunggu Wahyu Muryadi dari Tempo ya. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di Berita 1. Kita mungkin singkat saja, ini kalau dulu banyak lembaga survei dan kemudian menyampaikan hasil surveinya menjelang pemilihan gubernur tahap pertama dan banyak yang meleset, nyaris semuanya meleset. Sekarang apakah karena itu kemudian lembaga survei hampir tidak memunculkan sesuatu survei, hasil survei, atau tidak melakukan survei, atau tidak berani menyampaikan hasil survei? Enggak, karena silakan. Begini, kalau kita sih sebetulnya sudah agak lebih daripada setengah yakin, tidak disurvei pun sudah ada perubahan. Maksudnya? Maksudnya bahwa kemenangan ini sudah sangat sulit untuk dibalik kembali, sehingga kemudian analisa ini tentu ada analisa kualitatif juga. Belum apa-apa, saya sudah punya pendukung cukup. Dan yang kedua memang dia cukup mahal. Tapi bukan karena ngeles ya, Mas Christian. Mas Burhan. Begini. Terus terang di putaran pertama kami nggak pernah merilis hasil survei. Itu LSI yang sebelah. LSI yang sebelah, betul, ya, lingkaran. Yang ingin saya katakan adalah kita tidak pernah kapok merilis hasil survei. Nanti hari Minggu kita akan merilis hasil survei bersama majalah Tempo. Itu survei yang dibiayai kami berdua dari 2 lembaga ini. Apa yang dipelajari dari kesalahan yang sebelumnya? Atau kekeliruan? Atau apalah sebut? Lembaga survei itu bukan kitab suci. Betul. Jadi bisa salah, tetapi nggak boleh bohong. Nah, itu intinya. Nah, kesalahan ya kalau boleh kita sebut demikian, di banyak lembaga survei di putaran pertama itu karena karakteristik populasi Jakarta yang khas, yaitu besarnya pemilih yang non-respon, yaitu sampel yang terpilih secara random nggak mau diwawancarai, dan itu jumlahnya terlalu besar, ada sekitar 25-30%. Kalau misalnya ya ada proses pergantian responden yang tidak mewakili responden asli, maka potensial akan terjadi sistematik bias. Contoh misalnya, responden di Pondok Indah diganti responden di Pondok Pinang, ya pasti salah hasilnya. Sudah pasti beda referensinya ya. Jadi bunyi sulit gitu ya. Dan pasti jauh beda ya. Mas Fajrul. Di putaran pertama ada 12 sebenarnya lembaga survei yang mengeluarkan hasilnya. 10 itu langsung survei, 2 itu LP3IS dengan kami Sugeng Saryadi School of Government itu melalui telesurvei. Jadi yang 10 itu langsung, dan hasilnya tuh ada yang 52%, 49,6%, yang semuanya kemudian yang 10 itu kalau punya beliau tidak mengeluarkan. Kami memang mengeluarkan hampir mirip dengan LP3IS dengan telesurvei. Itu untuk Foke itu sekitar 26, kemudian untuk Jokowi itu 24, tetapi
swing votersnya itu sekitar 30-an. Nah, tapi hasil itu kami kemudian mengatakan bahwa ini akan terjadi putaran kedua, dan memang benar terjadi putaran kedua. Dan kemudian yang kedua ini kami akan mengeluarkan itu untuk 1.250 juga responden, tapi juga telesurvei. Di sini mungkin nanti teman-teman nanti akan mengatakan bahwa itu mungkin lebih banyak ke kelas menengah, karena di Jakarta ini rata-rata yang memiliki telepon itu cuma 60% memang. Tapi anggaplah itulah ya. Kami mendisklaimer dulu bahwa itu adalah suara kelas menengah ya. Fix phone gitu ya. Bukan telepon ya, ini betul. ya. Dan memang kelihatan kami memang pengen ngecek, karena kami kan bukan lembaga survei dan pengertian lembaga survei Indonesia atau lingkaran survei. Kami adalah sebenarnya lembaga pendidikan dan pelatihan, tapi ingin mengecek sebenarnya di awalnya itu adalah ingin tahu apakah program-program itu menjadi alasan orang memilih. Dan di putaran pertama ternyata tidak. Orang lebih kenal sebenarnya cuma pada itu saja, lebih kenal pada figurnya dan juga pada slogannya. Lebih banyak begitu. Tidak ke program. Tapi kemudian yang menarik yang kedua yang akan kita umumkan. Saya senang artinya kalau ini dianggap kelas menengah, bahwa agama tidak terlalu menentukan. 85% lebih agama Islam, tapi toh tidak memilih kaum Sarais itu. Kita akan bahas nanti soal isu SARA, tapi itu memang luar biasa. Kalau kemarin survei itu nyaris semuanya mislead kalau ya, sebetulnya ya suasana yang terjadi sekarang, kenapa Anda diundang di sini? Karena sekarang hari-hari ini adalah hari-hari orang menunggu jawaban. Sebenarnya siapa yang akan menjadi penguasa Jakarta? Dan kita sebetulnya mengharapkan itu kecenderungan itu sudah bisa dijawab melalui hasil-hasil survei. Tapi nyatanya baru akan dirilis mungkin beberapa hari lagi, yang kemudian juga kemungkinan akan membuat apakah benar seperti itu dan jadi seperti tahap pertama, itu juga menjadi pertanyaan. Suasana yang kedua adalah bahwa rada genting itu situasi sekarang ya. Kalau kita lihat lewat media, karena ada kampanye SARA, ada kemudian hal-hal yang kadang-kadang sifatnya personal begitu keluar. Lalu kemudian kalau kita bikin media framing, rada genting itu, gitu, rada genting, seperti rada panas gitu. Apalagi sudah terbukti ada beberapa yang sudah diadukan ke Panwaslu, bahkan ada yang diadukan ke polisi. Pertanyaan yang menjadi sebetulnya itu tadi, kembali kepada pertanyaan. Kalau lihat kecenderungan seperti sekarang, kan orang menunggu, Mas Fajrul. Kira-kira apakah posisi orang seperti Jokowi, Ahok akan tetap ada di atas atau Foke? Karena terakhir suara Foke ketika bulan puasa kemarin melalui kampanye atau isu SARA itu naik, gitu kira-kira. Kira-kira gimana ya? Ya, kami anggap aja sekali lagi bahwa kami mengukur di kelas menengah ya, 60% orang di Jakarta yang rata-rata punya telepon. Tadi saya sudah lihat dari rekapnya, tapi belum kita keluarkan itu. Memang kelihatan tidak terlalu berpengaruh yang dalam pengertian SARA begitu ya, suku, agama, ras dan antar golongan itu tidak. Tetapi juga tampaknya ada pembalikan, terutama ketika kita tanya tentang program. Mungkin juga dulu itu ada 6 pasangan, ketika kita tanya kan programnya sulit, dan sekarang ada 2, tampaknya sekarang lebih banyak mengenali. Kalau kita tanya siapa yang mampu menyelesaikan misalnya soal kemacetan, mereka sudah memilih misalnya Jokowi. Siapa soal pendidikan, soal sosial, itu sudah tampaknya bisa mengenal. Kembali ke Mas Kris, tadi kan bilang bahwa tidak akan ada yang berubah lah. Kemenangan itu sudah ada di depan pintu seperti suara pada waktu tahap pertama. Kita teruskan dengan feeling-feeling ini. Feeling-feeling gitu. Cuman tahap kedua itu sudah berbeda sekali kan. Yang oleh bahasanya Jokowi itu adalah semut melawan gajah. Karena kan Mas Burhan tahu bahwa partai-partai itu sudah menyatu dengan Foke, tinggal Gerindra sama PDIP yang. Ya, karena kalau kita berhitung memang itu ada kasus dalam sejarah pilkada kita di mana putaran kita boleh sambil keluarkan putaran pertama pemenang, putaran kedua kalah. Pemilu pertama. Kasusnya terjadi di Kabupaten Tebo. Jadi putaran pertama dengan putaran kedua itu berbeda pemenangnya. Itu pernah ada kasus. Itu terjadi di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Sebagian besar memang putaran pertama unggul, putaran kedua juga unggul. Tetapi tanpa bermaksud ada pengecualian. Ada ini Garut juga itu, Pak. Ini pemenang Pilkada DKI Jakarta pada putaran pertama 42% untuk Jokowi Ahok, 34,5% untuk Fokenara. Tapi coba kita memaknai kemenangan ya. Iya. Ini kalau kemudian kita bicara bahwa PKS itu ada 11,7%, Pak. Ini Golkar, Alex Nurdin ada 4,67%, kemudian Faisal Basri ada 4,98%. Ini nyaris hampir
Di PKS kemudian secara nyata sudah mengatakan bahwa akan ke Foke begitu. Golkar juga akan ke Foke. Kalau hitung-hitungan dari cara ini memang Foke akan unggul. Tapi feelingnya Mas Kristen itu apa? Itu perlu ditanya feelingnya. Tunggu dulu, Golkar saja partai telusur kita diperintah oleh pimpinannya, yang lain mengatakan tidak perlu. Kita lepaskan kepada publik masalah seperti itu. Tapi ketua umumnya juga ikut Kenapa itu memilih, Pak. jadi ada di Amerika? Apanya? Ketua umumnya Lu makanya hari itu antara lain. Jadi Enggak, ini persoalannya memang pemilu kada figur yang lebih menentukan ketimbang partai. partai. Jadi secara teoritik dan secara empirik ada perilaku pemilih yang tidak didasarkan pada instruksi partai. Itu yang disebut dengan split ticket voting, dan itu banyak. Memang ada variabel lain selain partai, misalnya soal agama. Nah, saya agak berbeda dengan Bung Fajrul. Di survei kami bersama Tempo, faktor agama justru kuat sekali, terutama kelas menengah bawah. Jadi kelas menengah bawah punya potensi kerentanan untuk terpenetrasi isu agama. Dan menurut saya kita mundur 500 tahun ke belakang. Kalau misalnya isunya itu ditarik ke persoalan masalah agama. Karena terus terang isu agama ini kan isu paling primitif yang Tapi dipakai artinya dari untuk survei yang bisa dilakukan mengembalikan. memang itu ada yang kemudian Sebagian besar pemilih Foke di survei Mas kami Burhan, ini itu faktor agama. Mungkin saya salah membaca, tapi mungkin nanti datanya akan keluar ya. Ya. Terakhir itu ada survei Kompas, dan ada juga survei beberapa waktu lalu kita kemukakan ya tentang pilihan orang, apakah dia akan mendengar partai. Untuk partai itu bisa mempengaruhi pilihannya nggak? Survei internal PDIP itu mengatakan tidak gitu. Lalu kemudian survei Kompas yang terakhir ya, nanti mungkin bisa dilihat Ya. datanya. kita lihat di bagian Itu lain. besar sekali pengaruhnya. Jadi Makanya menjadi sangat unpredictable menjadi ketika Gini, sekarang ini. sebenarnya untuk melihat pengaruh partai, pertama kita ukur apakah konstituen pemilih partai tadi itu tahu atau tidak terhadap dukungan partai yang dia pilih. Ya. Ada pemilih yang tidak tahu bahwa partainya itu mendukung Fauzi Bowo atau mendukung Jokowi. Ada yang tidak tahu. Artinya figur kemudian Kalau soal masih awareness saja nggak tahu bagaimana Apalagi dia mau bisa mengikuti mengikuti, instruksi. ya. Yang Mungkin kedua, perlu cari, sorry terus. Silakan. yang kedua, meskipun dia tahu bahwa partainya mendukung Fauzi Bowo misalnya, belum tentu instruksi partainya diikuti oleh arus bawah. Supirnya bisa belok kanan, penumpangnya bisa Iya. belok kiri. yang pasti Saya kita ingin bicara tanya tentang feelingnya Kita dan boleh tunda instingnya. sesudah ini ya. Kita akan bicara lagi soal figur lebih dulu yang sudah Iya. pasti akan sangat berpengaruh pada pemilu kada ini. Ya, Jokowi maupun Foke masing-masing memiliki keunggulan, tapi keunggulan suara yang paling berpeluang untuk menang dalam putaran kedua siapakah? Apakah Jokowi atau Foke? The Headlines akan kembali untuk Anda.